Alawi munqati'un wa maudhu'un. Nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka gaya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah, bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup ya, atau perlu ditambah lagi? Dan seluruh umat Rasulullah mengetahui dan menyadari bahwa Habib-Habib Ba'alawi bukan dzurriyyat Rasulullah. Setuju, Kiai, bagi pendukungnya. Nah, untuk pendukung para klan Ba'alawi, Anda telah berada di gerbong yang salah. Kalau seandainya mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya mubahalah ini dengan alam, ya, bukan dengan klan Ba'alawi, dengan alam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Anda akan menerima konsekuensi masing-masing. Silahkan lecehkan saya, silahkan bully saya, silahkan roasting saya sepuasnya. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Siap. Cukup ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, yaitu mubahalah dari Kiai Muhammad Maulana Ishaq dari Kudus. Beliau ini keturunan Sunan Muria kalau tidak keliru. Beliau ini bermubahalah, beliau ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikan ini dan itu. Kemudian pertanyaannya begini, atau yang banyak ditanyakan oleh teman-teman, benarkah mimpi ini? Sebelum kita membahas mimpinya beliau, yaitu Muhammad Maulana Ishaq, keturunan Sunan Muria ini, kita juga harus pertama-tama harus objektif. Nanti kalau misalnya kita menghukumi secara umum bahwasanya orang yang bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW itu melihat pada penampilannya, maka misalnya penampilan kurang meyakinkan, berarti orang ini tidak mimpi Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus berlaku kepada syumul semua orang yang bermimpi Nabi Muhammad SAW atau mengaku mimpi Nabi Muhammad SAW, dikabarkan ini dan itu. Kalau penampilannya kurang bagus atau tidak seperti kiai, maka kita katakan mimpinya bohong. Atau kita katakan begini, sebenarnya orang yang mimpi Nabi Muhammad SAW secara umum siapapun, baik penampilannya bagus atau disebut kiai atau habib atau yang lainnya, maka kita katakan benar. Kenapa? Karena masuk di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqadati la yatamassalu syaitanu bi, masuk kepada itu. Jadi kalau kita berlaku secara objektif berarti syumul. Itu sebelum kita menilai Kiai Muhammad Maulana Ishaq yang keturunan Sunan Muria ini. Kemudian begini, sekarang kita bahas mimpinya beliau. Apakah benar Kiai dari Kudus ini atau Kiai Muhammad Maulana Ishaq dari Kudus ini bermimpi Nabi Muhammad SAW? Kalau menurut pandangan saya ini atau kita harus berlaku objektif. Menurut saya ketika memang beliau ini itu memang benar-benar bermimpi Nabi Muhammad SAW, kita katakan, apalagi beliau sampai bermubahalah, kita katakan benar. Kalau kita percaya, sebab ini adalah satu khobar. Khobar itu kan yahtamilu sidqah wal kitbah. Jadi bisa benar, bisa salah, begitu bahasanya. Jadi kalau beliau ini sampai bermubahalah, maka kita katakan mimpinya benar. Mimpinya beliau ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena berbijakan atau berhujjah kepada hadis Nabi Muhammad SAW, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadati la yatamassalu syaitanu bi. Karena berpijakan, berlandaskan, berhujjah hadis ini, maka kita katakan Kiai Muhammad Maulana Ishaq
keturunan Sunan Muria ini benar bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya kita katakan mimpinya ini benar, maka ikhbar atau khobar yang dikabarkan itu benar semua. Begitu. Atau kita pisah, mimpinya benar, khobarnya belum tentu benar, bisa begitu. Karena memang khobar ini ima benar, ima salah, begitu. Itu tergantung teman-teman yang meyakini ini benar atau ini salah, begitu. Kemudian kalau kita lihat apakah pertanyaan yang sering disampaikan oleh teman-teman, apakah mubahalahnya ini benar? Kalau kita lihat arti mubahalah di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah secara umum atau di kitab-kitab yang lain atau istilah-istilah yang lain, maka mubahalah itu al-mubahalatu al-mutafa'alatun baina fariqaini mutanadhiraini wa mutahajjaini fi amrin yakhtalifani fihi yabtahiluh ayyatadhurru kullun minhuma ilallahi subhanahu wa ta'ala ayaj'ala la'natahu 'alal kadhibih minhuma. Jadi kalau bahasa kita, mubahalah itu adalah terjadi kepada dua kelompok yang punya satu pandangan, yang mempunyai dua hujah, yang punya hujah masing-masing pada satu masalah yang anggap mereka benar satu dengan yang lainnya, dan mereka menginginkan laknatnya Allah tertimpa kepada salah satu dari keduanya. Itu namanya adalah mubahalah. Dan mubahalah ini ada berapa syarat. Kalau kita melihat di dalam urusan pernasaban ini, kalau dikatakan amrun muhimun fi syar'i atau urusan yang penting di dalam agama, maka kita katakan sudah mencukupi syarat mubahalah. Karena syarat mubahalah ini harus pada urusan yang penting secara agama atau di dalam agama. Kemudian kalau arti mubahalah ini sendiri, kalau kita melihat dari Imam Ibnu Abidin secara umum, beliau katakan mubahalah itu mula'anah, saling melaknat antara satu dengan yang lainnya. Jadi misalnya dikatakan, misalnya kelompok yang non Ba'alawi atau yang keturunan dari Wali Songo itu benar bahwasanya yang Ba'alawi misalnya itu tidak masuk atau tidak atau bukan keturunan dari dzurriyyah Rasul. Maka yang lain juga begitu, yang Ba'alawi bahwasanya saya benar, begitu. Jadi satu urusan yang memang khilaf mereka, maka mereka saling melaknat keduanya. Atau misalnya yang Ba'alawi tidak melaknat, atau ada sebagian yang melaknat, tapi yang juga keturunan Wali Songo ada sebagian yang melaknat. Maka tetap katakan ini dua kelompok yang terutama yang berseteru ini, atau oknum-oknum kelompok, dua kelompok yang berseteru ini melakukan mubahalah. Maka ini kita anggap cukup, atau dikatakan amrun muhimun fi syar'i, urusan yang penting di dalam agama. Karena apalagi di dalam urusan apakah dzurriyyah Rasul atau tidak, begitu. Kalau kita melihat beberapa penjelasan di tentang mubahalah kemudian tentang masalah mimpi, maka bisa kita arahkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Muhammad Maulana Ishaq keturunan Sunan Muria ini sudah benar, bahwasanya mubahalahnya ya benar, kemudian ya mimpinya ya benar karena beliau sampai mubahalah. Kemudian ikhbarnya yang disampaikan, Nabi menyampaikan begitu kepada Kiai Muhammad Maulana Ishaq ini benar atau tidak, itu juga mungkin perlu dipisah. Atau teman-teman mengatakan, yo ketika mimpinya benar, yo seharusnya khobarnya atau ikhbarnya itu ya benar, gitu. Ya terserah teman-teman ketika berpandangan seperti itu. Tapi menurut pandangan saya, melihat pada mimpinya, itu menurut saya lebih cenderung itu benar, karena beliau ini sampai bermubahalah seperti itu, apalagi di depan umum khalayak, itu sosmed ya. Kemudian tentang masalah khobar atau penyampaian Nabi kepada beliau itu benar atau tidak, menurut pandangan saya itu yahtamilul kitabah wasidq, artinya bisa benar ya bisa salah. Kemudian tentang mubahalahnya, kalau kita melihat secara umum mubahalah itu ya mubahalahnya bisa benar karena ini dalam urusan agama, terutama tentang masalah ini adalah dzurriyyah Nabi atau tidak, begitu. Mungkin itu tanggapan saya terhadap mubahalah yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Maulana Ishaq keturunan Sunan Muria. Sekali lagi teman-teman yang pro atau yang kontra terhadap masalah ini sebaiknya tidak menggunakan bahasa atau tidak menggunakan apa namanya istilahnya itu ya, bahasa atau kata-kata yang mencaci, kemudian apalagi memaki antara satu dan yang lainnya. Maka terimalah perbedaan ini atau sikapilah perbedaan ini dengan hujah-hujah yang dimiliki. Jadi kalau begitu terlebih aman, lebih adem. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.